Memperingati Hari Mangrove Sedunia, prajurit Pasmar II menanam ribuan bibit pohon mangrove di pesisir timur Surabaya. Selain bisa menahan abrasi dan menjaga ekosistem, diharapkan dari penanaman mangrove ini dapat mengurangi polusi udara di kota Surabaya dan sekitarnya. Sedikitnya 5.000 bibit pohon mangrove ditanam di kawasan wisata mangrove Bedokan Ayu, Surabaya. Ribuan prajurit Pasmar II beserta perwakilan dari elemen masyarakat melakukan penanaman mangrove di lahan seluas 1,5 hektar. Kegiatan penanaman yang digelar serentak oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut se-Indonesia merupakan bentuk dukungan kepada program pemerintah dalam menjaga hutan mangrove sekaligus manfaatnya bagi kehidupan dan ekosistem laut. Prosesi penanaman mangrove dipimpin langsung Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Pargono dari kawasan Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang melalui video conference. Melalui sinergitas penanaman mangrove nasional secara serentak tahun 2022, TNI Angkatan Laut bersama rakyat siap mendukung program penanggulangan bencana dan perubahan iklim global. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan bersama jaga hutan mangrove, cegah kerusakan. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Jumadi selaku Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak Jumadi. Selamat siang Mbak Opa. Dan juga sudah hadir pula Kolonel Marinir M. Rizal selaku Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang. Dan melalui sambungan video atau melalui sambungan daring ada Profesor Rudianto, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB Malang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, selamat siang. Oke, saya ke Prof. Rudianto terlebih dahulu untuk mengenal dan juga mengetahui pentingnya mangrove untuk kehidupan manusia begitu. Prof, dalam rangka Hari Mangrove Sedunia ini, apa yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa mangrove itu sangat penting? Ya, terima kasih. Mangrove itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kawasan pesisir, ya, karena ada hubungan yang sangat signifikan sekali antara mangrove dengan kawasan pesisir. Dia sebagai bodyguard, ya, jangan sampai mangrove ini dirusak. Persoalannya sekarang kita berada dalam suatu kondisi di mana keberadaan gas rumah kaca di atmosfer, ya, itu yang akan menghambat pantulan radiasi matahari itu berasal dari bumi. Dan ini sangat membahayakan sekali, sehingga terkenal apa yang disebut dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau global warming. Ya, yang tahun saat ini ya, itu sudah mencapai 410 ppm ya, CO2, ya, karbon dioksida, yang secara pengamatan bahwa atmosfer kita itu hanya mampu menampung hanya 400 ppm. Sekarang sudah mencapai 410 ppm. Itu kita bicara dunia. Ya. Nah, kenapa kok CO2 ini bersirkulasi di atmosfer yang sangat membahayakan dibandingkan dengan yang lainnya? Karena dia bisa bersirkulasi selama lebih dari 75 tahun. Tanggal 17 kemarin saya melihat konsentrasi sudah mencapai 417,6 ppm. Ya. Nah, ini berdampak kepada satu, terjadinya kenaikan paras muka air laut. Kedua, terjadinya peningkatan suhu rata-rata di kawasan pesisir. Yang ketiga, terjadinya tsunami, terjadinya banjir rob. Ya, yang paling membahayakan sekarang terjadinya amblesan. Ya. Gabungan antara amblesan kawasan pesisir dengan kenaikan paras muka air laut itu mengakibatkan terjadinya tsunami, dan itu bisa mengorbankan banyak jiwa dan harta benda. Sehingga yang bisa mengatasi ini, yang bisa mengatasi global warming ini adalah mangrove. Ya. Okay. Ekosistem lainnya bisa seperti terumbu karang, ya, itu juga bisa, padang lamun juga bisa. Hanya persoalannya sekarang mangrove ya, sebagai bodyguard yang ada di kawasan pesisir, yang dia bisa menyimpan sekuestrasi ya, dan bisa menyerap karbon CO2 ya, dengan catatan kepadatan yang sangat tinggi, misalnya 1.500 individu per hektar. Dia bisa menyimpan dan menyerap karbon. Tapi kalau mangrove ini dibabat habis, hilang, maka dia akan menjadi sumber untuk terjadinya karbon dioksida. Nah, ini satu dilema. Oke, Ya. berarti mangrove ini sangat penting sekali ya, Prof, karena tidak hanya mencegah abrasi mencegah yang misalnya untuk
untuk juga mencegah adanya atau mengatasi permasalahan perubahan iklim seperti itu ya, Prof. Betul. Dan itu, ya. sebentar dulu. Ya, ini Baik. poin yang penting adalah. Oke, nanti kita lanjutkan, Prof. Poin apa saja yang penting. Saya geser ke Pak Jumadi terlebih dahulu. Ini karena pentingnya mangrove bagi kehidupan manusia begitu. Bagaimana dengan Jawa Timur sendiri? Berapa hektar yang dipunyai hutan mangrove di Jawa Timur ini, Pak? Mbak Fatma, terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Di Jawa Timur ada 7.221 hektar. Itu dengan kategori yang 47,26%-nya itu lebat. Artinya kerapatannya antara 70 sampai 90%. Tajuknya, kerapatan tajuk. Tadi Prof juga bicara tentang kerapatan tadi. Yang kedua, 46,07% itu sedang. Kemudian yang 6,66% itu jarang. Ini yang ada mapping mangrove di Jawa Timur seperti itu. Ini bagian penting dan kita punya potensi ke depan yang perlu kita gerakkan kembali sekitar 51.577 hektar. Ini yang bersama masyarakat tentu kemarin ada Pangarmada, ada dari Pasmar, ada dari Puspenova, ada semua elemen masyarakat kita gerakkan semua ya karena betapa pentingnya seperti tadi Prof. Rudianto tadi yang sampaikan pentingnya mangrove atau baku untuk kehidupan kita. Itu mapping kita untuk kuantifikasinya seperti itu di Jawa Timur. Di daerah mana saja nih hutan mangrove ini? Jadi mangrove ini yang tersebar ketika kita lewat atas kita pasti akan lihat di Surabaya ke arah selatan, belok ke timur sampai ke Probolinggo dan Situbondo. Sampai ke arah nanti mendekati Taman Nasional Baluran. Itu area kita. Kemudian di utara ada di sepanjang utara Gresik Lamongan. Dan di sana ada kawasan ekosistem esensial kita untuk kawasan ekosistem mangrove yang ada di sana. Termasuk di Madura di bagian utara Pamekasan Sumeneb itu ada di sana. Ini yang di selatan sedikit-sedikit ada di Trenggalek dan di Banyuwangi Jember sedikit. Itu yang sebaran yang ada di mangrove kita dan itu based on kita ada peta mangrove nasional yang sudah dikeluarkan LHK ada di sana. Itu kita sebaran-sebaran ada di situ, Mbak. Oke. Dan untuk menanam mangrove ini pemerintah tidak bisa sendirian, harus menggandeng berbagai pihak. Salah satunya adalah TNI AL juga yang kemarin prajurit Pasmar 2 ini juga menanam ribuan atau juga di beberapa daerah di Jawa Timur juga dilakukan penanaman mangrove ini. Seperti apa yang nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Penanaman bibit pohon mangrove dilakukan prajurit TNI Angkatan Laut dilakukan di 2 lokasi Pantai Cemara, Kelurahan Pakis. Total ada sebanyak 5.000 bibit tanaman mangrove yang terbagi di Pantai Cemara dan Teluk Pangpang Muncar. Penanaman mangrove ini serentak secara nasional dilaksanakan di 77 titik di tanah air. Aksi ini dinilai cukup penting bagi kehidupan khususnya masyarakat pesisir pantai. Karena selain berguna sebagai paru-paru dunia, kegunaan lainnya yakni mencegah abrasi air laut. Kegiatan menanam bibit pohon mangrove juga dilakukan anggota TNI Angkatan Laut Lanal Batu Poron Bangkalan di bibir pantai Deslabuhan, Kecamatan 10. Sedikitnya 4.000 bibit pohon mangrove ditanam di lokasi bibir pantai Desa Labuhan seluas 4 hektar. Menanam ribuan bibit mangrove di bibir pantai, hal ini dilakukan untuk menjaga ekosistem laut dan bibir pantai dari abrasi air laut. Kegiatan tanam mangrove dimaksudkan untuk menjaga ekosistem laut dan bibir pantai dari ancaman abrasi. Selain itu juga ditujukan untuk pakis laut dan menjaga ekosistem biota laut. Bahkan buah mangrove juga memiliki nilai ekonomis jika mampu diolah menjadi sirup maupun panganan lainnya. Dalam rangka Hari Mangrove Sedunia, ini Pasmar 2, marinir atau prajurit Pasmar 2 ini juga menanam mangrove di beberapa daerah di Jawa Timur. Bisa diceritakan ini Pak, seperti apa kegiatannya? Untuk Pasmar 2, sesuai dengan instruksi dari Komando Atas, kami melaksanakan penanaman mangrove yang kami pusatkan di Taman Wisata Mangrove Mendoan Ayu, Rungkut, Surabaya. Itu area kurang lebih 1,5 hektar dengan 50 batang bibit. Nah, di situ kita kerjakan mulai awal Juli sampai pada puncaknya tanggal 26 kemarin. Apa ini setiap tahun dilakukan karena kan mangrove ini juga menjadi salah satu tanaman yang penting bagi biota laut dan juga mencegah adanya atau menangani adanya perubahan iklim begitu?
Betul, ini memang agenda tahunan, tapi ini gagasan ini yang tanggal 26 kan dari Bapak Kasal, Bapak Laksamana Yudo Margono. Jadi kita eksekusi sebagai upaya konkret TNI Angkatan Laut untuk membantu memperbaiki kerusakan hutan mangrove gitu. Apakah yang ditanam ini memang di sana masih belum ditanami mangrove? Apakah kondisinya mangrove-nya rusak dan sebagainya sehingga harus ditanam begitu ini Pak? Kami fokuskan ke area itu untuk beberapa lokasi memang ada yang sudah ditanam tapi mungkin tidak terawat dengan baik dan mati, sehingga kita coba tanam kembali beberapa area yang masih kosong. Kemudian ini juga untuk membantu ekowisata pemerintah Surabaya. Oke. Oke, saya ke Pak Jumadi. Ini ada informasi bahwa hutan mangrove di Jawa Timur ini juga banyak yang rusak dan dalam kondisi tidak baik. Seperti apa datanya nih Pak? Ya, jadi kalau kita lihat peta ya dari PMN tadi, ada yang klasifikasi jarang itu 6,66% atau 1.814 hektar. Ini kerapatan 0 sampai 30, berarti ada yang 0, ada yang sampai ke 30. Ya. Ini yang kita jadi prioritas untuk kita sajikan menu ini kepada semua masyarakat, termasuk kepada institusi TNI AL. Baik benar tadi Pak Kolonel Rizal bahwa ada beberapa yang tanaman saat awal itu tidak tumbuh dengan baik atau mati karena kegelontoran gelombang yang keras. Ini yang memang area-area yang tadi termasuk kategori 51.577 hektar yang punya potensi tadi. Tapi yang jarang, kategori jarang berarti ada yang 0, ada sampai 30%. Itu 1.814 hektar atau 6,66%. Ini yang menjadi menu kita sajikan ke masyarakat, karena masyarakat juga banyak berperan aktif yang kemarin di prakarsai dari TNI AL, termasuk dengan teman-teman di perbankan, ada yayasan, semua bergerak. Termasuk TNI AD juga begitu. Ini yang memang ini tidak hanya agenda monumental, tetapi agenda rutin yang harus kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena kepentingan terkait dengan climate change, global warming tadi, termasuk sebenarnya unsur ekonominya. Karena setelah kita menjadi satu kesatuan ekosistem, itu kemanfaatan ekonomi tanpa harus merusak, bahkan berkembang, itu sangat luas sekali. Tadi Kolonel Rizal juga sampaikan ekowisata. Termasuk produk turunan dari mangrove itu sendiri. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Betul, seperti itu. Masyarakat. Oke, saya ke Prof. Rudianto. Ini berkaitan dengan mangrove yang ada di Jawa Timur saat ini, bagaimana nih Prof kondisinya? Anda melihat apa yang Anda perhatikan begitu? Apakah memang benar banyak yang tumbuh lebat dan juga tumbuh dengan baik? Apakah banyak yang rusak dan dalam kondisi yang kritis? Ya, kalau saya amati apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas tadi memang betul ya. Jadi sekitar 6,6% itu jarang, yang kalau lebihnya 0 sampai 30% itu ya. Seyogyanya kita harus fokus ke kawasan-kawasan yang memang mangrove-nya sangat jarang ya, yang di bawah 500 individu per hektar ya, yang memang serapan untuk karbon ya. Karena yang penting mangrove ini adalah bisa menyimpan karbon, kemudian menyerap ya. Itu yang dipentingkan di situ, karena CO2 kita sudah terlalu besar sekali di atmosfer. Ini menyangkut kehidupan orang banyak. Jadi betul, jadi yang sekarang kita ya tidak hanya yang jarang, tapi juga kita harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kawasan-kawasan yang masih memiliki kerapatan yang baik, tapi harus monitoring selalu ada. Apa yang dilakukan oleh jajaran TNI AL, saya respect, saya anggap topi sekali. Memang seharusnya begitu, itu yang harus dilakukan. Dan akan lebih baik lagi kalau yang mengajak masyarakat. Jadi pelaku usaha, kemudian masyarakat, kemudian dari jajaran TNI Angkatan Laut, dari siapapun yang stakeholder bersama-sama bergotong royong untuk melakukan kolaboratif management pendekatannya itu. Hanya yang menjadi penting sekarang adalah bahwa menanam mangrove itu harus sesuai dengan autogeologinya, harus sesuai dengan karakter wilayah yang ada di sana. Tidak bisa langsung misalnya rhizopora ya ditanam di satu tempat yang memang cocok untuk Bruguiera misalnya, atau dicocok untuk Nipah misalnya, atau dicocok untuk jenis mangrove yang lainnya. Jadi harus disesuaikan dengan habitat yang ada di aslinya. Itu yang saya sebut dengan restorasi ekosistem pesisir. Nah, restorasi memulihkan kembali kondisi yang rusak, walaupun tidak mungkin sesuai dengan kondisi aslinya. Tapi asli mangrove yang ada di sana itu yang harus ditanam. Jangan kita membuat mangrove lain yang memang nggak cocok di sana. Akhirnya tidak sustainable.
Oke. Begitu, Mbak. Baik. Fatma. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Jumadi, ini berkaitan dengan kondisi daerah ini harus cocok begitu mangrove-nya ditanam seperti apa, dan kami juga menyoroti bahwa banyak mangrove atau daerah di sekitar mangrove ini yang beralih fungsi menjadi tambak, lalu juga daerah pemukiman dan lain sebagainya. Apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini? Iya, pertama tadi terima kasih Prof. Memang benar bahwa setiap kali kita punya agenda menanam, jadi Gubernur itu sejak tahun 2021 sudah memulai aktivitas beliau, mulai dari ujung Pangkah di Gresik sampai ke Probolinggo, Muncar, kembali ke Bangkalan, itu aktivitas untuk men-trigger masyarakat. Yang kedua, memang menu kita siapkan dulu, Mbak Fatma. Jadi menunya di lokasi tempat itu kadar lumpurnya seperti apa, pasirnya seperti apa. Kemudian betul bahwa apakah tidak semuanya risovora pasti, ada yang lain-lainnya. Sehingga itu yang akan konsep restorasi menjadi akan terrealisasi ketika kita menyiapkan menu. Jadi menu kita siapkan dengan teman-teman di Baledas yang ada di kementerian, kita sama-sama untuk agar setiap yang ditanam itu rasio untuk hidup dan tumbuhnya itu tinggi. Jangan sampai kita membuat tanaman atau menanam tapi yang tidak sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan kecocokan dari area yang ditanam, misalnya kadar lumpur, pasir dan sebagainya. Itu pasti kita kasih menunya dulu. Jadi biar rasio yang hidup itu tinggi dan cocok dengan area setempat yang kita pulihkan. Oke, tentunya juga ada isu-isu bahwa untuk lahan mangrove ini sering kali dijadikan. Oh ya, Oke, betul. Ini nanti akan dijawab di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saja. Baik, saya langsung saja ke Pak Jumadi. Apa yang harus dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur? Jangan sampai daerah atau hutan mangrove yang sudah dibuat sedemikian rupa ini bisa rusak karena dialihfungsikan ke bidang pertambakan, lalu juga ada pemukiman dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Ya, development based on environmental itu yang menjadi konsep misi Gubernur ke depan. Jadi apa yang kita kerjakan dengan habitat atau ekosistem mangrove itu menjadi mainstreaming. Mainstreaming apa? Mainstreaming untuk kehidupan ke depan yang berkelanjutan. Jadi ini ada contoh-contoh yang akan kita perbanyak. Ada seorang namanya Pak Salaman di Pamekasan itu, di belakangnya ada tambak, depannya dia ngurusi mangrove. Ini satu kesatuan yang sangat menguntungkan sekali. Dia membangun tambak di depan, membangun mangrove di depan, belakangnya ada tambak. Ini konsep ini yang akan kita perbanyak di berbagai daerah. Kenapa demikian? Karena simbiosis mutualismenya luar biasa. Di depan dengan mangrove-nya dia bisa mendatangkan ekonomi juga. Di belakangnya tambak terlindungi dengan baik. Konsep ini ada di Pamekasan dan kita perbanyak di daerah-daerah lain dan masuk kategori konservasi yang kemarin mudah-mudahan terbaik nasional kemarin. Akan kita perbanyak untuk. Jadi area-area itu yang kita kerjasamakan dengan teman-teman yang punya di area kelautan, sehingga pekerjaan mangrove ini tidak hanya satu sektor, pekerjaan lintas sektor, dan ke depan yang kita pentingkan adalah bagaimana ekosistem mangrove tetap lestari dengan kerapatan, mudah-mudahan kita bisa di atas 90%, sehingga apa yang disampaikan Prof tadi, global warming, climate change, dan daya simpan karbonnya, mangrove ini 4-5 kali lipat lebih baik daripada vegetasi hutan tropis. Jadi ini yang sangat penting, kenapa mangrove begitu istimewa untuk menjaga climate change. Jadi melibatkan warga tidak hanya untuk lingkungan saja, tapi juga ekonominya ini harus dilibatkan begitu. Iya, ekonomi juga. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, apakah dalam penanaman mangrove dari TNI AL sendiri juga melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut menanam begitu? Pada kesempatan yang kemarin kami memang melibatkan pelajar, mahasiswa dari beberapa universitas, kemudian pramuka, sakabahari, kemudian masyarakat sekitar di area lokasi penanaman. Memang kita libatkan termasuk dari Forkopimda daerah situ. Apa kegiatan jangka pendek ke depan setelah sudah menanam mangrove? Apakah nantinya akan dimonitoring terus untuk pengawasan terhadap dari mangrove tersebut? Jadi upaya pelestarian mangrove ini kan merupakan bagian dari membangun potensi maritim. Jadi kita juga membangun ruang, alat, dan kondisi untuk pertahanan. Jadi di situ memang kita akan lanjutkan. Tentunya kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan dari badan-badan terkait. Apa rencana ke depan dari TNI AL untuk terus pro iklim atau juga pro terhadap
perubahan lingkungan nantinya untuk mengatasi perubahan lingkungan itu dengan menanam mangrove apa jangka panjang ke depan? Seperti apa? Untuk kelanjutannya memang kita akan merencanakan di daerah-daerah lain. Tentunya nanti kami berkoordinasi dengan Pak Kadis, bagaimana tempat mana yang perlu untuk dilanjutkan. Tentunya TNI Angkatan Laut siap untuk membantu program pelestarian dan restorasi dari hutan mangrove ini. Oke, TNI Angkatan Laut terus bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi laut dan juga perubahan iklim untuk segera diatasi, begitu ya. Sekali. Baik, saya ke Prof. Rudianto. Prof, apakah Anda melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dengan menanam mangrove dengan target gubernur ini adalah 34.000 hektar dan saat ini di hutan mangrove di Jawa Timur ada 27.000 hektar. Apakah ini cukup ambisius, Prof? Ini bukan persoalan ambisius, ini persoalan nyawa manusia ke depan ya, untuk generasi masa yang akan datang. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Ya. Yang pertama aspek teknis, kedua persoalan kelembagaan, ketiga persoalan pembiayaan. Dari aspek teknis, di dalam penanganan mangrove tadi saya sudah lihat sudah oke. Ya, hanya memang perlu ditanam mangrove sesuai dengan aslinya yang pernah tinggal di sana. Terus yang kedua, perlu adanya perbaikan kondisi hidrologi. Tadi seperti yang diberikan oleh Pak Kadis bahwa memang harus substrat dan lain sebagainya harus diperhitungkan. Itu secara teknis. Secara kelembagaan, perkuatan untuk sustainability, untuk kelembagaan, yaitu Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas, itu harus menjadi satu momen penting. Jangan sampai hanya cuman SK dari bupati, SK dari tapi harus betul-betul diberikan perhatian. Ya, karena Pokmaswas ini ujung tombaknya dalam pemeliharaan. Ya, jangan kita hanya pandai menanam tapi tidak pandai memelihara. Terus kemudian yang terakhir aspek pembiayaan. Ya, aspek pembiayaan ini harus terintegrasi mulai dari aspek CSR, corporate social responsibility dari perusahaan, kemudian dari APBD kabupaten, APBD provinsi, dan termasuk dari kemandirian masyarakat sendiri. Ini harus tergabung dan harus direncanakan dalam program 5 tahun. Apa yang saya sebut dengan program jangka panjang, program jangka menengah, dan program jangka tahunan. Ini dikemas menjadi 3 aspek tadi. Baik, terima kasih Prof. Rudianto. Harus ada roadmap yang jelas yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menanam mangrove dan tidak hanya menanam saja tapi juga merawatnya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sekalian yang sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur bahas terkait dengan bersama jaga hutan mangrove, cegah kerusakan. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Jubadi.